Jadi sudah sematang apa Hendry Satrio berada di timnya Anies dan Muhaimin? Oh enggak, kan saya sudah berikan penjelasan. Bila berdasarkan demokrasi yang benar-benar demokrasi, kemudian prinsip-prinsip pemilu yang benar, gue nggak masalah. Hari ini? Ya. Pertanyaan selanjutnya. Dan anak-anak muda ini kritisnya luar biasa. Mereka akan memilih yang muda juga nggak? Enggak, justru makan mereka mengkritisi anak muda yang mendapatkan privilege, ya. Anak-anak muda yang istilah mereka tuh nepo baby. Gue mesti ngobrol sama Mas Anies nih tentang sepak bola nih, biar ada nyambung juga. Jadi sudah ketangkap ya sama kawan-kawan ya. Ini ya. Dia akan ngobrol dengan Mas Anies. Lah kan Ganjar udah. Silahkan pahami sendiri. Ganjar. Halo Besti Ngompol, ketemu lagi di edisi yang kesekian, di mana Ngompol ini merupakan platform digital ngomong politik untuk seluruh kawan-kawan, terutama di generasi zilenial yang ingin melek terhadap isu-isu politik, yang ingin tahu sebenarnya bagaimana sih perkembangan situasi sosial politik di Indonesia kita, apalagi hari ini sudah sekian hari menuju 14 Februari 2024. Itu bukan hari Valentine, tapi itu adalah hari pemilihan umum bagi seluruh rakyat Indonesia untuk menentukan siapa pemimpin kita nanti pada periode 2024-2029 dan juga siapa yang akan mewakili kita di parlemen. Dan untuk berbincang-bincang dan membahas itu terkait isu-isu terkini, saya sudah ditemani oleh senior, kawan, sahabat, saudara, mandor, siapa lagi nih? Namanya Bung Satrio. Pakai Hendry ya? Ya. Jadi buat Besti Ngompol ini jangan kaget kalau saya sama Riga lagi. Karena Riga baru saja mengusulkan kalau kemana-mana kita satu paket. Jadi termasuk kalau ada order MC pernikahan, kita boleh juga sepaket. Boleh. Jadi gimana Om Hensat? Gimana? Sudah dipanggil Oleh Jokowi. Saya dengar akan ada reshuffle lagi tuh. Kan ini marak katanya ada pemanggilan oleh apa istilahnya ya, kelompok Trunojoyo kepada sebagian orang. Oh enggak, saya aman karena saya sahabat Trunojoyo. Nah, ini masih omongan cari aman. Tapi kita gini deh, kita bahas dulu. Kita bahas dulu bagaimana kemudian nama seorang Hendry Satrio ini. Kenapa kita ajak beliau ini? Kita ajak beliau ke sini karena masih banyak kawan-kawan Besti Ngompol, terutama yang anak-anak muda ini kan patokan mereka tuh kan dari platform sosial media, ya, bro. Jadi mereka ngelihat X, mereka ngelihat Instagram, mereka ngelihat TikTok itu sudah hampir 2 minggu nama Hendry Satrio itu selalu dikaitkan bahwa ini sudah bukan lagi pengamat yang objektif. Karena Hendry Satrio sudah bergabung dengan salah satu tim pemenangan, salah satu di nomor 1, bener nggak tuh? Itu sebenarnya nggak ada kaitannya ya antara keobjektifan pengamat gitu ya dengan move atau gerakan-gerakan pribadi, karena pengamat itu kan aslinya kan akademisi ya. Dan sementara gue sampai hari ini juga masih jadi akademisi ya Paramadina, sehingga analisa-analisa objektif itu pasti akan ada. Tapi kan pasti berpihak kalau kita sudah menentukan sikap politik kita gitu dong. Semua pengamat gue rasa punya sikap politik, tapi gue rasa semua pengamat dan analis itu bisa menempatkan diri kapan dia harus memberikan sebuah analisa yang subjektif dan kapan harus memberikan analisa yang objektif. Jadi oke-oke saja sebenarnya. Sebetulnya nggak masalah, tapi kan selalu saja, misalnya saya pendukung Liverpool, pasti tidak disukai oleh pendukung MU. Dan buat saya nggak apa-apa juga. Tidak membuat saya jadi pura-pura mendukung MU gitu kan. Apalagi tentu saja dari hasil-hasil. Tapi kalau misalnya MU lagi main bagus gitu? Enggak. MU itu kalau main bagus kebetulan.
Atau memang ada skenario supaya klub satu ini ya tetap ada di Liga Inggris ya. Padahal kalau nggak ada pun nggak apa-apa gitu. Jadi Anda bisa menilai sudah seobjektif apa dia untuk menilai Manchester United. Ya kalau Manchester United gue susah objektif bro. Ya ini kan tentang Liverpool ya. Kemarin kan bayangin aja tuh, lu kalau nonton Liverpool, lu tuh diajarkan untuk sampai selesai. Maka para pejuang-pejuang yang memang ingin tuntas hasilnya, biasanya tuh belajar dari Liverpool. Sampai selesai pertandingannya. Nah menarik ini karena dalam beberapa diskusi publik, baik itu secara sosial media maupun di offline kayak kita ini, ada pihak-pihak yang merasa bahwa pertandingan sudah selesai. Padahal sempritnya itu belum dibunyikan sama wasit. Kan sempritnya tanggal 14 Februari. Iya. Nah, kalau kita berangkat dari perspektif soal kemenangan Liverpool semalam, harusnya paslon atau tim yang lainnya harusnya seperti apa menyikapi diskusi-diskusi seputar ini pertandingan sudah selesai nih sebelum dimulai. Iya, di awal Liga Inggris berlangsung juga semua orang menyangka bahwa Manchester City akan terlalu dominan dan tidak bisa dikalahkan sama sekali. Tapi kan sekarang terbukti peringkatnya bukan nomor 1 gitu. Jadi artinya bila dilihat-lihat suara publik Indonesia ini akan berubah-ubah. Gitu ya, kayak misalnya tadi tentang apakah akan ada reshuffle untuk memperkuat. Isunya sekarang lagi kencang lagi ya? Kencang lagi. Kalau menurut saya sih ya silakan aja dari reshuffle. Tapi ini mohon maaf ya buat pendukung, atau ini kan teman gue juga nih, Mas Ahaye kan teman saya nih. Ya katanya mau masuk. Ya itu sih menurut gue kecil kemungkinannya Mas Ahaye masuk kabinet. Karena? Kan ada Mas Gibran. Jadi kalau Mas Ahaye masuk, ini kan Pak Jokowi seperti membesarkan macan kan. Ini orang kan berpotensi juga. Tapi apa yang bisa dilakukan orang cuma sampai Oktober? Punya masa. Yang penting kan punya masa. Dan kemudian terbebas dari jabatan yang diemban sekarang. Sekarang kan jabatannya kapten apa mayor. Tapi kalau pernah jadi kapten kan Sauki. Nah, kalau maksud gua kalau dia jadi menteri, maka jabatannya sudah mantan menteri. Itu menurut gue sebuah pencapaian baru untuk Mas Ahaye. Hanya sebatas itu. Ya tapi dia akan sulit masuk ke kabinet karena akan menjadi pesaing Mas Gibran yang tangguh seorang Ahaye. Gini. Ahaye ini punya semua loh bro. Okay. Dari sisi akademis dia kuat. Kemudian dari sisi non akademis juga kuat gitu. Simulasinya itu kan kita bicara soal durasi menjabatnya. Kalau misalnya seorang Ahaye atau ketua umum Demokrat ini dikasih jabatan let's say dari bulan Januari lalu lah, apa yang disampaikan oleh Henry Satrio make sense, logik, karena punya durasi yang cukup untuk menaikkan citra-citra tersebut. Tapi kalau misalnya menjelang reshuffle itu kemudian masuk gelanggang pemerintahannya baru Desember ini, sementara Februari sudah pemilu, lalu kemudian pergantian kekuasaan itu sudah bulan Oktober. Apa yang bisa dilakukan? Banyak hal bro. Membangun negeri ini itu detik per detik harus dimanfaatkan. Justru salah kalau memandang pembangunan negeri ini dilakukan perlu waktu berhari-hari, bertahun-tahun, berbulan-bulan. Tidak. Detik per detik itu harus bisa dimanfaatkan. Lah proklamasi kemerdekaan kita kan juga tahu proklamasi bro. Jadi jangan disamakan kerja-kerja untuk negeri ini dengan PDKT-nya Riga tenis suara gitu. Kalau Riga petenis memang butuh waktu lama untuk mendekatan kan. Sehingga butuh berseason-season. Iya, begitu tiba-tiba lari, ya kok dia nikah. Makanya PDKT jangan lama-lama. Jadi pada saat misalnya ya, Mas Ahaye ditunjuk sebagai menteri di kabinetnya Pak Jokowi, gua rasa dia akan membuat perubahan yang besar buat kabinet ya, sehingga ending dari pemerintahan Pak Jokowi ini akan baik. Nah tapi walaupun isu itu naik lagi ya, pertanyaan selanjutnya deh, kita masih bahas ini. Oh ya. Yang penting saya terbebas dari pertanyaan yang pertama itu pemirsa. Enggak, itu gue simpen dulu. Lu bilang
dari tadi itu kan bicara soal dampak pada AHY-nya. Ya. Kalau kita bicara soal pragmatis, apa dampak positifnya Jokowi ngangkat AHY jadi menteri? Selain karena dia ada di barisan Capres 02 ya. Keadilan. Yang mana? Karena Anda masih bicara keadilan hari ini? Oh iya, ini khusus AHY gue akan memperjuangkan itu karena dia teman gue. Kenapa gue bilang keadilan? Di kubu Prabowo, ketua umum yang ada di DPR semuanya sudah dapat jabatan menteri. Tinggal Mas AHY. Nggak Demokrat ya? Ya. Siapa aja? Prabowo-nya menteri. Dia ngetes lagi ya. Ini pengamat nih. PAN itu Zulhas menteri, oke. Siapa lagi? Golkar menteri, oke. Demokrat belum. Oh yang ada di parlemen ya? yang ada di parlemen nggak usah dihitung ya? Nggak usah. Berarti memang kurang satu nih yang belum. Ya, jadi keadilan tuh. Jadi kalau kemudian Pak Jokowi memberikan itu, pasti AHY dan SBY akan berterima kasih sekali. Adil untuk mitra koalisi. Ya, tapi menurut gua kecil kemungkinannya karena tadi ini orang bukan main-main ini bro, AHY ini. Dia punya kualitas yang luar biasa. Tapi ikut kontes kemarin Jakarta gagal. Kalau itu karena persiapannya belum matang menurut gua. Sekarang udah matang. Sekarang jauh lebih matang. Ini episode Demokrat atau gimana sih? Jadi pertanyaannya kemudian sudah sematang apa? Kalau di sini nggak ada prompter ya, nggak kayak yang di Kemang sana ya. Ada lampu nih. Nggak bisa. Jadi kita nggak bisa baca. Nggak bisa ngeles. Nah pertanyaannya kemudian, tadi kan Anda bicara sesuatu yang matang. Ya. Jadi sudah sematang apa Henry Satrio berada di timnya Anies dan Muhaimin? Oh enggak, kan saya sudah berikan penjelasan. Kalau itu bukan saya. Tapi? Ya mungkin ada yang lain ya. Tapi apakah Henry Satrio mendukung perubahan untuk perubahan yang lebih baik? Bukan tentang join Amin atau tidak. Tapi ini tentang semangat memperbaiki bangsa. Keren gak jawaban gue? Yang merubah itu tagline-nya 01. Kalau kemudian perbaikan tuh 03. Keberlanjutan tuh 02 gitu kan? Ini sebagai dosen ya. Kata dasarnya itu ubah, bukan rubah. Jadi lu mesti ngomong mengubah. Mengubah emang. Bukan merubah. Jadi kebanyakan tuh orang salah tuh bicara tentang itu. Oh, kita bilang mengubah. Ubah tuh. Tapi jadi itu ya intinya ya. Pakai perubahan. Ya. Benar kan? Ya. Udah masih ngeles terus. Ya udahlah. Biarkan ya udah lah gitu ngomong terus gituan. Biarkan Anda menyimpulkan kenapa beliau ini tidak segera mengakui. Gue bukan yang gak mengakui. Kasian lupa kalau nggak diakuin Pak. Di PHP namanya. Enggak lah itu ada beberapa hal yang Mas Riga perlu tahu, tapi ada beberapa hal yang cukup saya yang tahu. Cukup. Oke. Ya udahlah nanti lah. Ya ngomong-ngomong soal tadi kita bicara di jidat gue ini kan udah ada capnya. Ya udah jelas kan. Indonesia. Asik. Indonesia maju. Terus ini tentang tadi tuh lo mengajukan pertanyaan menarik tuh. Ini kan sepertinya kompetisi tuh udah ketahuan yang menang siapa. Iya. Nah itu gue agak kan gue udah pernah cerita ya sama lo ya. Kalau kompetisi ini udah selesai, harusnya angka elektabilitas sekarang nih 100% atau minimal karena anak presiden yang masuk tuh. Siapa yang rilis LSI apa ya? Sudah 50,2 kan? 50, masa? Ada yang nulis. Bentar ya sambil gue buka. Ada 53 something Populi Center, tapi itu lewat kalau dijumlahin lebih dari 100%. Oh, artinya tuh ada markup itu. Yang paling baru itu LSI Denny JA tuh 40,3. 40 ya? Belum tembus 50 ya? Makanya kan gue bilang harusnya kalau Jokowi tambah Prabowo ini 100%. Kalau Mas Gibran ya mungkin ya enggak diskon 20-30 lah, 80 atau 70%. Nah ini kan kenyataannya 40% survei susah. Republika Prabowo Gibran menang dengan suara 50,2%. Republika ini siapa ya? Gak tahu. Udah gak apa-apa, tapi kan itu menurut Republika boleh. Kalau kedai kopi berapa? Terakhir 36. 40 juga belum? September kemarin. Oh, September berarti belum proses di KPU belum berjalan. Ya. Nah, ngomong-ngomong proses di KPU ini baru saja mendapatkan sorotan karena itu dulu tadi kita tuntasin. Apa? Jadi menurut lo ini
sudah ketahuan pemenangnya atau belum? Ini tuh bukan kapasitas saya hari ini untuk menganalisa kalau di daerah Setiabudi, Pak. Jadi tugas saya adalah mempertanyakan. Nah, tanya ke saya lah, tanya lagi. Oke. Kalau menurut gue, gue langsung jawab nih. Tadi kan pertanyaan udah. Seharusnya tidak dilakukan seperti itu ya, karena itu akan membuat rakyat enggan berpartisipasi. Tapi kalau kemudian ada pihak-pihak yang merasa bahwa ini sudah menang, ya silakan aja. Tapi kalau mengacu kepada pertandingan Liverpool kemarin, pertandingan itu usai kalau udah ada period panjang berbunyi. Kalau gue ya, ini standpoint gue. Gue terserah lah. Mau kemudian Anies Baswedan yang menang, Ganjar yang menang, Prabowo yang menang, atau Muhaimin Iskandar yang menang. Selama itu pencoblosan terjadi atau pencontrengan terjadi secara demokrasi, gue gak masalah. Ya, itu kan yang akan terjadi. Semua akan meyakini proses pencoblosan di bilik suara yang akan terjadi kan. Bila berdasarkan demokrasi yang benar-benar demokrasi, kemudian prinsip-prinsip pemilu yang benar, gue gak masalah. Hari ini? Ya. Terus pertanyaan selanjutnya? Kan pertanyaannya hari ini gimana? Yang mana? Yang Anda sampaikan tentang demokrasi yang demokratis. Ya sulit ya, karena kan gak ada di antara kita yang merelakan anak kita bertarung kemudian bapaknya diam-diam aja. Jadi sangat sulit kemudian kita mempercayai sebuah proses demokratis yang netral terjadi gitu ya, pada saat anak penguasa ini hadir gitu. Walaupun artinya, jungkir balik gimana pun dijelaskan, ya tidak boleh marah penguasa bila kemudian rakyat pesimis. Karena kan ada kehidupan yang dijalani masyarakat. Mereka nggak marah kan, jawabannya selalu sama kan? Disenyumin saja, dijogetin saja. Itu bukan penguasa Pak yang ngomong gitu. Oh calon, calon. Bapak jangan menyamakan penguasa dengan calon Pak. Itu lebih keras daripada apa yang saya utarakan tadi Pak. Anaknya kan. Oh anaknya ya. Jadi kan Anda sering menyebut. Dia udah mulai panik nih bro. Aman. HP masih aman. Ya jelas selalu aman, lo bagian. Gue ini yang deg-degan ditanya nama lo nih. Kita udah nyinggung soal. Ntar kita flashback lagi. Tapi karena tadi kita sudah nyinggung soal KPU tadi itu. KPU ini kan 2 minggu ini udah dapat sorotan. Setelah beredar wacana perubahan metode debat. Awalnya isunya tidak ada lagi debat untuk cawapres. Lalu kemudian berkembang menjadi tetap ada tapi didampingi oleh capres. Lalu kemudian ada debat cawapres tapi lebih ke pemaparan visi misi, bukan debat karena dianggap tidak substansial katanya bagi proses proses pemilu yang demokratis itu tadi. Jadi menurut Om Hensa itu sebenarnya fakta yang paling mungkin mendekati benar adalah apa? Itu kan sudah dijelaskan ya oleh KPU bahwa mereka tidak. Ini gue disclaimer dulu. Kenapa gue bilang fakta yang paling benar? Setiap ucapan bahkan dari penyelenggara sekalipun hari ini kan harus mendapatkan tanda tanya kan atas kebenaran itu sendiri. Ya kalau undang-undangnya sih harus diikuti 5 kali, 3-2. Ya. Yang 2 itu ya antar cawapres gitu. Sebenarnya kan pertanyaannya kenapa sih polemik ini harus terjadi, kan mestinya nggak usah ya. Apakah ini ada kaitannya dengan peserta pemilu gitu kan? Mungkin aja, bisa aja terjadi. Karena begini ya Kak ya. Ini kan pemilih atau pemilik suara kita kan yang terbesar adalah anak muda. Iya. Dan anak-anak muda ini kritisnya luar biasa. Mereka bahkan, akan memilih yang muda juga nggak? Enggak, justru makan mereka mengkritisi anak muda yang mendapatkan privilege. Gitu ya. Anak-anak muda yang istilah mereka tuh nepo baby. Apa tadi? Nepo baby. Nepo baby. Ya. Anak-anak mendapatkan privilege. Nepotisme. Jadi kalau kemudian ada anak-anak yang mendapatkan privilege, itu mereka kritisnya luar biasa. Nah, debat itu sangat mungkin mengubah konstelasi. Yang pertama, kalau disertasi gua kan tentang momentum politik tuh.
Nah banyak sekali kejadian mengubah elektabilitas itu munculnya di debat. Misalnya contoh, menaikkan momentum, menaikkan elektabilitas ya. Momentum yang menaikkan atau meningkatkan elektabilitas itu terjadi di Jawa Barat. Pada saat Sudrajat membentangkan, Sudrajat dan Saihu membentangkan kaos 2019 ganti presiden, itu melonjakkan suara mereka dari nomor 4 ke nomor 2. Hampir saja Ridwan Kamil dikalahkan. Artinya ada momentum-momentum yang sangat bisa mengubah peta hari ini. Nah, dan terus kemudian waktu di Jakarta, bagaimana AHY yang kala itu diunggulkan masuk ke putaran kedua bersama Basuki Cahayapurnama, kemudian melakukan serangkaian blunder pada saat debat, terutama calon wakilnya waktu itu Bu Silvi. Yang akhirnya justru membuat momentum untuk lawannya, untuk naik elektabilitasnya sementara dia turun dan stuck. Jadi memang debat ini tidak bisa dianggap remeh, terutama oleh para pemilih yang kritis. Oke, pemilih kritis mungkin selain anak-anak muda, ya kaum terpelajarnya sedikit gitu ya. Kalau kita lihat di data BPS kan memang masih didominasi oleh nanti lulusan kita bahas SD dan SMP. Sebentar, Anda jangan nunjuk-nunjuk gitu dong. Anda nggak suka. Kalau Anda nggak suka, saya selesai aja nih sekarang. Gimana nih? Nah lanjut. Ini tunjuknya nomor berapa? 1, 2, 3, 4. Kan Anda host, jangan satu-satu gini dong. Jadi gini. Jadi gua nggak enak nih kalau satu-satu gitu. Ya kan emang identitasnya begini katanya. Ya. Jadi yang macem-macem lah. Nah gitu tuh. Jadi bisa akan mengubah konstelasi. Ya. Maka kalau ada yang menurut konsultannya berbahaya atau beresiko, memang lebih baik dihindari. Misalnya ada pasangan calon mungkin yang tidak terlalu memanfaatkan waktu kampanye yang 75 hari itu. Misalnya hari pertama nggak kampanye. Ya, misalnya tentang kesehatan atau tentang menjaga supaya tidak blunder-blunder itu terjadi kan. Jadi memang dihilangkan aja. Entah itu karena sudah PD menang, makanya nggak perlu kampanye lagi, atau memang menghindari yang lain-lain. Kalau saya kombinasi di antara itu. Maka debat ini juga berpotensi untuk mengubah konstelasi, baik itu meningkatkan elektabilitas maupun menurunkan elektabilitas. Even itu debatnya antar cawapres bukan capres. Iya. Karena kan faktanya secara praktikal nanti dalam pemerintahan kan yang paling dominan dan pasti harus dominan kan adalah presidennya kan, bukan wakil presidennya. Gimana? Ya nggak apa-apa. Tetap penting. Karena orang itu kan melihat Prabowo. Gak Prabowo aja yang dilihat kan, tapi ya anak presiden yang dilihat. Karena point of view-nya orang itu mulai bergetar ini pemilu 2024 karena kehadiran anak presiden. Ya suka atau tidak suka dia anak presiden gitu. Jadi kalau kita bilang dia anak presiden, ya emang dia anak presiden. Anak presiden yang maju pada saat bapaknya masih sebagai presiden. Nah kemudian kan itu berkembang kan, akhirnya kecurigaannya kemana-mana gak. Misalnya kemarin, wah ini pasti dibuat untuk salah satu calon nih yang diuntungkan gitu. Tapi kan kalau tentang untung nggak untung itu kan bisa diatur juga. Misalnya ini gue nggak nuduh ya, ini misalnya nih, sekali lagi mohon maaf, ini misalnya. Masih ada nomor teleponnya ini. Misalnya soalnya bocor duluan gitu kan bisa aja. Oh itu kan terjadi isu itu kemarin. Nah, iya. 2019. Makanya menurut gue, kalaupun soalnya bocor, jawaban disiapkan, kan terkadang pasti ada tekanan-tekanan yang luar biasa dari lawan politiknya, gitu menurut gue. Kalau kita melihat dari ketiga tokoh tersebut, lagi di-shoot soalnya. Oleh ini behind the scene. Ya, behind the scene. Nanti main lah masuknya. Kalau kita melihat dari tiga tokoh tersebut, berarti 1, 2, 3 berarti siapa? Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, yang terakhir Mahfud MD. Siapa dari ketiga sosok tersebut yang paling diuntungkan dan paling dirugikan jika debat itu ditiadakan? Kalau menurut saya, kalau debat ditiadakan, yang paling untung itu ya saat ini ya Mas Gibran. Kenapa demikian? Karena Mas Gibran ini elektabilitasnya di atas. Kan tadi gue udah bilang ada resikonya. Resiko salah ngomong, blunder, turun tuh elektabilitas. Kalau nggak ada,
ya bagus gitu. Kenapa? Tapi menurut gue ini kan yang paling ya. Jadi kalau gue urutin tuh, yang paling kalau nggak ada itu, yang untung tuh Mas Gibran, Cak Imin, baru Pak Mahfud. Tapi Gibran lulusan luar negeri, dia wali kota, dia paham lah Iya, permasalahan. tapi itu ada blunder yang harus dihindari. Orang Pak, yang lagi di puncak Pak, itu lebih susah mempertahankan posisi puncak ketimbang meraih posisi puncak Pak. Itu yang harus pasti dipertimbangkan. Nah kalau itu yang diuntungkan, kalau yang dirugikan debat nggak ada, bisa jadi Mas Gibran juga. Dirugikan juga dia. Iya, karena dia tidak punya kesempatan untuk membuktikan dirinya bahwa dia bukan hanya anak presiden, ya, tapi juga, dia juga keponakannya ketua MK. Jadi maksud siapa yang gua, bilang ketua MK ponakannya bukan Gibran Pak sekarang ya? ya. Ya karena udah ganti ketuanya. Jadi dia punya waktu untuk membuktikan the quality, kualitas dirinya. Bukan selama ini yang dia omong-omongin. Jadi menurut gue yang diuntungkan dan dirugikan itu orangnya sama. Mas Gibran juga. Jadi seperti maju mundur kena berarti ini ya? Iya, kalau menurut gue sih yang terbaik udah dilakukan aja. Jadi Mas Gibran itu ya, kalau gue ya, dia tuh memang punya keahlian komunikasi khusus. Ya. Khusus ya? Ya. Apa? Yang gak jelas gitu maksud gue. Jadi gaya komunikasinya tuh memang spesial gitu. Ya kadang-kadang ngeselin ya. Kadang-kadang ya udah gitu. Ya gitu deh. Jadi ya kalau dia gaya komunikasinya begitu ya wajar lah. Namanya juga anak presiden. Tapi kan waktu pemilihan wali kota kemarin juga ada debat kan? Kalau nggak salah ya, seinget di wali kota Solo ya. Ya oke jangan dia sebagai calon wali Ya kota. oke aja, cuma kan lawannya gimana? Kan tergantung dari lawannya. Nah ini, jadi ini melawan ini ya, Liverpool, Manchester United, Manchester City. Oh enggak. Kalau Liverpool tuh aneh dia. Dia kalau lawannya kuat, dia bisa lebih kuat dari lawannya. Tapi kalau lawannya lemah, dia bisa lebih lemah dari lawannya. Berarti Makanya gue yakin kalau Liverpool lawan timnas Indonesia bisa kalah Liverpool tuh. Itu yang begitu bros. Enaknya nonton Liverpool tuh begitu. Coba ya, lo lihat Fulham kemarin. adrenalinnya naik ya. Iya, Fulham coba. 1-0, 1 sama. 2-0, 2 sama. 3-2. Terus kemudian tiba-tiba 4-3. Tapi bro, proses golnya Liverpool itu bagus-bagus tendangan dari jarak jauh semua bos. Karena udah gak bisa nebus tuh. Sementara golnya Fulham makasih semua istilahnya. Trent Alexander-Arnold. Jadi itu hipotesa gue sebagai pendukung Liverpool. Liverpool kalau ketemu lawan yang lebih kuat dari dia bisa jauh lebih kuat dari lawannya. Ketinggalan 3-0 dari Barcelona, menang 4-0. Tuh. Jadi kalau lawannya lebih lemah. Kalau lawannya lebih lemah, dia bisa lebih lemah dari lawannya. Kalah. Itu makanya gue tuh paling deg-degan kalau misalnya lawan Luton gitu ya. Waduh, ini gimana nih hasilnya? Lawannya Gibran ini lebih kuat apa lebih lemah? Sekarang dibandingkan siapa? Ya Gibran dong. Oh, enggak lawannya Gibran ya. Lebih kuat lebih kuat. Lebih kuat. Ya. Jadi dia gitu. adrenalinnya naik. Ya kan bukan Liverpool ini Gibran Jadi ya bro ya. Jadi gini. Sekarang itu udahlah kita orang itu. Yang jelas dia akan melawan penggemar Manchester United. Ganjar Pranowo kan Manchester United. Dua-duanya tuh Manchester tuh. Ganjar Mahfud tuh. Ganjar Mahfud kan Manchester. Aduh, kan. ampun deh tuh double setan. Oh itu makanya lu nggak dukung Ganjar Mahfud ya? Oh bukan karena itu, ini kan bukan politik bro. Ini sepak bola. Jadi tolong jangan campur adukan. Tapi bro. Muhaimin tuh Manchester tau. Memang Manchester ya. Anies tuh apa ya? Anies itu ini. Tapi dia gulat men olahraganya tuh. West Bromwich kalau nggak salah. Anies tuh gulat dia. Oh gulat ya. Prabowo tuh suka bola gak sih? Oh dia kan bikin ini akademi atau apa liga khusus tuh loh katanya di Indonesia ya. Ya itu bentuk kecintaan dia terhadap bola atau bagian dari kampanye kita nggak tahu. Gue mesti ngobrol sama Mas Anies nih tentang sepak bola nih. Biar dia nyambung juga. Jadi sudah ketangkap ya sama kawan-kawan ya. Ini ya. Dia akan ngobrol dengan Mas Anies. Lah kan Ganjar udah. Silahkan pahami sendiri. Ganjar kan udah MU. Gue gak mungkin dong ngobrol sama MU. Biarkan jenengan-jenengan yang menilai. Ya sudah. Nah. Jadi bro, dalam melihat fenomena debat ini, terkadang gua harus menyampingkan variabel Prabowo dan Gibran. Kenapa? Karena yang gua lihat ini adalah Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo Mahfud MD, ini melawan pasangan ketiga Jokowi.